Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, pada hari ini saya akan mereview materi tentang kebijakan pendidikan sebelum proklamasi, pasca kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa reformasi. Mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyanyi Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Kebijakan pendidikan sebelum proklamasi. Pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan, pendidikan di Indonesia lebih didominasi oleh pendidikan kolonial Belanda yang lebih menekankan pada pembentukan kecerdasan individu daripada pembentukan karakter dan kepribadian. Pendidikan yang diberikan pada masa itu hanya diperuntukkan bagi kaum priayi atau bangsawan dan kaum terpilih lainnya sehingga tidak merata. Kebijakan pendidikan sebelum proklamasi Indonesia tidak didasarkan pada teori-teori modern tentang pendidikan yang berkembang saat ini. Pendidikan pada masa itu lebih didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai budaya setempat, seperti ajaran agama dan budaya lokal. Kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dalam membangun pendidikan nasional. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia pada awalnya didasarkan pada perjuangan kemerdekaan dan pembebasan bangsa dari penjajahan. Pendidikan pada masa ini dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang berakhlak baik, memiliki kesadaran nasional, serta mampu berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan pendidikan yang berfokus pada pemerataan dan pembangunan. Pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, dan memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga memberlakukan kontrol yang ketat terhadap perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, termasuk penindasan terhadap mahasiswa dan dosen yang dianggap mengancam pemerintah. Kebijakan pada masa reformasi. Era reformasi memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Teori pendidikan yang mendasari kebijakan pendidikan pada masa reformasi adalah teori kritis dan teori partisipasi. Teori kritis menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan kritis, reflektif, dan inovatif dalam pendidikan. Sementara itu, teori partisipasi menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan masa reformasi. Kesimpulan, perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki aksesnya. Namun, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi, kualitas pendidikan yang belum merata, serta persoalan biaya pendidikan yang masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki pendidikan nasional dan mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.